Ya, untuk berbincang pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama Mas Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Patrick. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga kita sehat selalu ya, Mas Patrick ya. Baik, Amin. ya Mas Patrick bicara kemudian mengenai rally IHSG kemarin tembus level di atas 7.400-an, dan kalau kita lihat salah satu sektor yang menguat paling signifikan yaitu adalah sektor teknologi yang menguat di atas 7% begitu ya. Apa yang menyebabkan hal ini selain kemudian DCI kembali dibuka ataupun masuk ke perdagangan sehingga ini memberikan dorongan terhadap IHSG dan juga dorongan terhadap sektor teknologi, ada hal lain nggak yang kemudian menjadi apa ya, hal yang dinilai favorable lah di sektor teknologi dari point of view investor? Oke, benar sekali ya Mas. Memang kemarin pergerakan dari sektor teknologi memang sangat masif sekali dan menjadi salah satu penopang utama. Dan juga bahkan kalau kita lihat secara historikal di bulan ini, yang di mana bulan Juli itu menjadi bulan yang selalu mencatatkan kenaikan ya selama 5 tahun terakhir. Kita lihat pergerakannya di bulan ini itu teknologi mencatatkan kinerja yang sangat positif sekali. Kita lihat itu pergerakan ini muncul setelah kita lihat rilis dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia ya, yang kalau kita lihat kebijakan suku Bank Indonesia yang dipangkas 20 basis point per tanggal 16 Juli kemarin langsung direspon sangat positif oleh sektor teknologi gitu ya. Kalau kita lihat per tanggal 16 sampai sekarang, sektor teknologi sendiri sudah menguat hampir sekitaran 30%. Dengan dengan saham DCI sebagai penopang dan juga saham Entek gitu ya, sebagai market leadernya kedua saham ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi sentimen suku bunga yang lebih rendah, secara teoritis maka sektor teknologi ini dari sisi pendanaannya akan jauh lebih mudah gitu ya untuk melakukan ekspansi dan semacamnya. Jadi kita lihat dari sisi sensitivitas sektor ini yang paling merespon sangat positif dari penurunan suku bunga itu. Oke, walaupun seharusnya memang sektor properti seharusnya merespon lebih positif ya, tapi kemudian pergerakannya normatif saja begitu. Ini memang menunjukkan apa, daya beli masyarakat terkait dengan produk-produk properti memang sedang lesu atau seperti apa, Mas Patrick? Kalau kita coba bandingkan ya antara teknologi dan properti, memang teknologi bisa kita bilang yang paling sensitif. Tapi untuk properti coba kita combine dengan daya beli, memang daya beli masyarakat kita juga saat ini dalam kondisi yang kurang begitu baik gitu ya. Walaupun secara teoretikal harusnya properti juga terdampak. Kalau kita lihat pergerakan sektoralnya juga bisa dibilang sektor properti ini yang cenderung lagging gitu ya. Hmm. Dan berpotensi juga akan terjadi shifting ke sektor ini karena memang harga dari emiten-emiten teknologi dan sektoralnya sudah dibilang lebih overheating gitu ya. Jadi harus ada Hmm. cooling down terlebih dahulu gitu Mas. Oke, karena sudah menguat ataupun sudah overbought begitu, nanti kemudian akan dilepas terlebih dahulu, dan sektor yang kemudian dituju ataupun mungkin sudah ditandai quote-unquote oleh pelaku pasar adalah sektor properti, karena sebenarnya secara harga masih menarik begitu ya, masih kemudian murah begitu untuk sektor properti untuk beberapa sahamnya. Iya betul sekali Mas, kalau kita lihat dari valuasi dan pergerakan harga, dari multiplier effect penurunan suku bunga, sektor properti itu masih belum begitu terdampak gitu ya efeknya. Jadi masih ada potensi upside yang cukup tinggi gitu untuk sektor properti. Baik, jika kemudian kita secara sektoral tadi kita sudah bahas terjadi penguatan signifikan lah ya di sektor teknologi. Kalau kita bicara spesifik mengenai saham-sahamnya, artinya kan ini sudah mengalami penguatan begitu. Apakah memang ini adalah menjadi sebuah momen yang juga kita bisa jump in untuk bisa kemudian ride the wave gitu, excitement dari investor terhadap sektor teknologi, atau masuknya nanti aja dulu karena menurut Anda terlalu mahal secara valuasi, Mas Patrick? Iya, kalau kita cermati memang sektor teknologi secara teoritik itu memang menarik gitu ya setelah penurunan suku bunga. Tapi perlu kita perhatikan juga bahwa dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya, untuk dari teknikal harganya sudah terlampau sangat tinggi dan fundamental valuasinya juga sangat mahal sekali gitu. Jadi bisa kita pertimbangkan, kita cenderung wait and see terlebih dahulu sampai tadi Hmm. saya bilang harganya cooling down, kembali sedikit mereda penguatannya dengan cara kita mungkin melirik sektor-sektor yang punya potensial upside yang sama juga gitu ya. Dengan kondisinya juga belum rally begitu signifikan akibat penurunan suku bunga. Baik, kita bicara spesifik mengenai saham DCI yang kemarin sudah kemudian bisa diperdagangkan kembali begitu.
setelah kemudian dibuka suspendnya di perdagangan terus menguat signifikan lagi begitu ya. Nah, untuk DCI sendiri secara valuasi sudah terlalu mahal ya? Iya Mas, kalau kita lihat secara valuasi memang saham DCI ini sudah terlampau mahal, dan kalau kita bicara katalisnya juga, selain dari penurunan suku bunga kemarin yang direspon positif juga oleh DCI, di mana kalau kita lihat pergerakan chartnya per tanggal 16 setelah memang diputuskan kita memangkas 25 basis point, sahamnya itu langsung rally gitu ya. Hmm. Itu ada dari selain dari sentimen tersebut, kita ada lihat dari sentimen Fitch Rating juga, yang kalau kita cermati rating terhadap DCI ini juga terlihat dinaikkan ke level stabil. Itu juga menjadi salah satu katalis penopang untuk sektor ataupun emiten DCI ini gitu. Baik, kalau kita bergeser ke beberapa isu global, Mas Petek, tentu saja masih terkait dengan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat ke beberapa mitra dagangnya. Fiksasi sudah kemudian dapat dilihat dengan Jepang 15%. Ada juga optimisme terkait dengan kesepakatan yang akan kemudian mulai diperbincangkan antara Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin dari negara-negara Uni Eropa begitu. Yang most likely juga mungkin mereka sudah bisa menebak kemana arahnya begitu ya. Nah, ini juga nampaknya membuat saham-saham ataupun bursa-bursa global, salah satunya adalah Amerika Serikat, ini menyentuh rekor terbarunya begitu. Sejauh mana ini akhirnya juga akan memberikan dampak yang kurang lebih sama terhadap pergerakan IHSG sampai dengan akhir pekan nanti, Mas Patrick? Oke, kalau kita sedikit bahas, memang ini menjadi salah satu katalis yang cukup besar ya dari sisi globalnya. Karena memang selama ini yang menjadi salah satu penghalang untuk global kita adalah dari katalis uncertainty ya, perihal perang dagang ini atau tarif-tarif resiprokal ini gitu ya. Yang dimana hal tersebut membuat market itu lebih worry dan cenderung lebih defensif gitu untuk sementara waktu. Jadi dengan adanya deals dari beberapa negara mitra dagang strategis ya antara Amerika Serikat, itu tentu saja bisa jadi salah satu penekan untuk kekhawatiran pelaku pasar. Apalagi kalau kita lihat saat ini pelaku pasar di kawasan Asia dan juga global itu melihat focusingnya on numbers gitu, dengan penurunan dari 25% ke 15% terhadap Jepang, dan juga ada potensi deals antara European Union menjadi 15% juga. Itu jadi kita lihat harusnya itu berdampak positif gitu, karena mengurangi kekhawatiran pelaku pasar terhadap kekhawatiran dari sisi perang dagang ini sendiri gitu. Baik, jadi dari point of view pelaku usaha lebih baik ketahuan walaupun memang tarif impornya tinggi daripada tidak pasti begitu ya. Dan ini Sekali. memberikan semacam apa namanya kepastian terkait dengan strategi-strategi investasi ataupun mungkin berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh investor ataupun mungkin pelaku usaha agar mengakali apa yang bisa dilakukan menyikapi tarif impor ke Amerika Serikat. Kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Mas Patrick, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Nampaknya bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat ya. Untuk Nikkei dibuka menguat 1,65% di level 41.850. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,47% di level 4.251. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,74% di level 3.207. Dan ya, berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Patrick dari FIC Sekuritas. Pemirsa, yang pertama adalah PGEO dengan support di 1550, resistance di 1730, rekomendasi trading buy. MDKA support di 2360, kemudian resistance di 2550. SMRA dengan support di 386 dan resistance di 414, juga direkomendasikan trading buy. Kemudian Astra International dengan support di 4.800 dan resistance di 5.050 dengan rekomendasi akumulatif buy. Baik, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini. Mas Patrick, dari Anda ada PGEO. Seperti apa analisis lengkapnya? Oke, Mas Wiki, kalau kita lihat memang saham PGO ini based on technical terlebih dahulu, so far setelah memang beberapa hari terakhir dia ada sedikit koreksi ya atau konsolidasi sedikit, secara garis besarnya masih dalam posisi uptrend kalau kita lihat. Dan juga kalau kita lihat dari indikator stokastiknya juga ada potensi mengalami golden cross gitu. Jadi kita lihat harusnya masih ada potensi melanjutkan penguatan gitu ya untuk jangka pendek ke menengahnya gitu ya untuk
PGO ini sendiri. Di saat yang Mhm. sama kalau kita bicara katalis juga, ada katalis di mana fokus dari PGO terhadap PLTP di Ulu Belu untuk yang berada di kawasan lokasi Lampung itu juga mampu untuk menopang ya sampai dengan tahun ini kinerja top line maupun bottom line dari PGO itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara sentimennya juga udah oke, teknikal juga oke. Jadi kita menargetkan PGO ini ada di target price 1850 gitu. Jadi upside-nya juga masih cukup besar juga. Oke, 1850 untuk target price PGO tercapai dalam berapa lama, Mas Patrick? Kita bisa lihat sepekan sampai 2 pekan ke depan sih Mas kalau Mhm. untuk PGO ini. Oke, baik dari PGO kita bergeser ke MDKA, seperti apa? Oke, kalau kita bicara MDK, memang kita akan coba kaitkan ke harga komoditas dari emas itu sendiri ya. Memang kalau kita cermati beberapa hari terakhir kan harga emas sudah tergolong terkoreksi karena memang beberapa agreement negara-negara mitra strategis Amerika Serikat beberapa sudah deal gitu ya. Jadi itu menurunkan sedikit worry-nya ataupun uncertainty di pelaku pasar. Tapi kalau kita cermati masih ada deals antara Amerika Serikat dan China yang dimana itu juga masih cenderung alot gitu. Hmm. Jadi hal tersebutlah yang kita lihat berpotensi juga jika memang dealsnya cenderung akan lebih delay ataupun lebih lambat untuk mencapai kesepakatan karena masing-masing negara punya national interest-nya masing-masing, itu bisa membuat harga emas ini menjadi lebih mengalami kenaikan lagi gitu walaupun sifatnya short term. Hal inilah yang kita manfaatkan dari saham MDKA, di mana MDKA sendiri kalau kita lihat secara teknikal juga masih dalam fase uptrend juga, dan kita menargetkan MDKA itu di level 2.700-an gitu ya. Oke, apa yang membuat MDKA lebih menarik dari Antam, Mas Patrick? Kalau kita lihat sih memang lebih ke dari sisi teknikal dan juga potensial upside-nya aja sih Mas. Hmm. Sebenarnya kedua saham ini juga harusnya terdampak di saat nanti emas mengalami penguatan, karena sensitivitas mereka terhadap harga emas juga cukup baik. Tapi memang kalau kita bicara secara teknikal, MDKA ini punya potensial upside yang jauh lebih besar sih untuk saat ini. Oke, potensial upside yang lebih besar dan juga secara harga lebih murah begitu ya? Oke. Baik, Iya dari betul. MDKA kita ke SMRA. Seperti apa analisis selengkapnya, Mas Patrick? Ya, mungkin sudah kita perbincangkan dari tadi ya Mas, kalau Oke. masalah SMRA dan properti kan memang katalis suku bunga yang lebih rendah, otomatis untuk orang untuk demand terhadap perumahan dan juga jangkauan mereka untuk kredit segala macamnya jauh lebih murah lah seperti itu. Jadi secara katalis kita lebih fokus ke arah tersebut gitu. Di saat yang sama dari sisi valuasi dan juga pergerakan teknikal masih cenderung lagging gitu ya untuk sektor-sektor properti. Jadi kita bisa manfaatkan untuk switching untuk sementara waktu dari sektor teknologi yang sudah cenderung kenaikannya sangat signifikan sekali gitu. Baik, ada target price untuk SMRA? Untuk SMRA kita menargetkan di level 430 ya untuk Oke, target price kita. baik 430 level support di 386 lumayan lah ya untuk bisa dimanfaatkan dalam strategi investasi trading. Dari 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 3 saham direkomendasikan trading buy. Nampaknya itu menjadi salah satu strategi investasi yang kayaknya paling aman diterapkan oleh Anda ya, ataupun mungkin direkomendasikan oleh Anda kepada investor begitu. Apa pertimbangannya, Mas Patrick? Kalau kita cermati sih memang dari sisi potensial upside ya Mas, karena memang beberapa saham yang kita bisa pasang untuk long term, contohnya perbankan dan semacamnya, kita lihat masih belum ada sinyal untuk mengalami penguatan. Jadi Hmm. kita coba manfaatkan untuk beberapa saham yang punya sentimen pendorong gitu. Jadi katalis sentimen gitu yang menggerakkan harga sahamnya. Karena memang kalau kita bicara valuasi dan semacamnya, beberapa emiten-emiten big caps perbankan kita bisa soroti itu masih belum ada signal atau indikasi untuk mengalami penguatan karena dari arus dana asing pun juga belum begitu maksimal ke beberapa saham ini gitu sih Mas. Baik, oke. Dari SMRA kita bergeser ke Astra International. Anda merekomendasikan akumulatif buy ya terkait dengan sektor otomotif. Ini kemudian menjadi menarik, Mas Patrick, kalau kita bicara apa namanya brand-brand yang didistribusikan ataupun mungkin diproduksi oleh Astra International sendiri adalah mostly brand-brand Jepang begitu ya. Tapi secara kinerja dari otomotif dari Jepang sendiri ini memang rada ter-challenge lah dengan adanya mobil-mobil listrik khususnya yang secara masif datang dari China. Nah, secara landscape begitu otomotif dari Jepang dan juga emiten-emiten yang terafiliasi dengan otomotif Jepang seperti apa? Seberapa menjanjikan sebetulnya? Oke, kalau kita bicara
Berarti penetrasi pasar dan pangsa pasar memang benar seperti Mas Wiki bilang kalau sudah mulai banyak mobil-mobil listrik dari China yang sudah ibaratnya penetrasi lah masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita bicara pangsa pasar, saya rasa Astra sendiri masih punya pangsa pasar yang sangat kuat sekali gitu ya. Terlebih lagi juga bisnis wise, Astra ini kan punya diversifikasi bisnis yang sangat luas ya Mas. Jadi di saat kinerja otomotif di kuartal 1 kita kurang begitu perform, dia punya bisnis lain yang bisa menopang gitu, seperti CPO dan semacamnya gitu. Jadi secara bisnis wise juga Astra juga tetap dalam kondisi yang baik gitu. Di saat yang sama kalau kita bicara untuk jangka waktu dekat akan ada gias juga untuk Hmm. sedikit menggairahkan gitu ya penjualan mobil yang sedikit lesu. Lalu kita bicara nilai tukar rupiah kita juga jauh lebih stabil gitu ya, mengingat memang pasar otomotif kita kan mayoritas masih mengandalkan import gitu ya. Jadi dengan Hmm. rupiah kita yang jauh lebih stabil, biaya importnya bisa sedikit kita tekan. Dan juga kalau kita bicara valuasi dan juga foreign flow, Astra ini punya salah satu emiten blue chip yang bisa dibilang selama bulan ini itu asing cenderung melakukan pembelian sekitar 800 triliun miliaran lebih gitu ya untuk Hmm. Astra International. Dan jika kita bicara valuasi juga masih lebih rendah dibanding rata-rata 3 tahunan gitu. Jadi itulah kenapa Astra kita lihat akumulasi buy dengan targetnya di level 5.500, agak panjang gitu ya untuk Astra. Baik, akumulatif buy untuk kemudian dikoleksi secara jangka panjang begitu ya, atau seperti apa? Iya betul Mas, lebih ke arah mid to long term. Hmm. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Patrick, diantaranya adalah ada PGO, kemudian juga MDK, SMRA, dan juga Astra Internasional. Kita akan simak update pergerakan dari IHSG di pagi hari ini di pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat dan juga kami paste datanya dari RTI, pemirsa. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat ya, berhasil tembus level 7.500-an, tepatnya di 7.513,182 pasca kemarin bertahan ataupun berhasil tembus di level 7.400-an. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada BBRI, ada Astra International, BRPT, PTRO, kemudian juga ada BKSL, top losers ada Wir Asia, TBK, ada Hill, SMDR, kemudian juga ada DKFT, ada Koka, dan juga MDKA begitu ya. Pergerakan sektoral, sektor finance memimpin penguatan dengan penguatan 0,81%. Tidak kemudian kita lihat sektor teknologi, malah tadi sempat saya lihat sektor teknologi mengalami pelemahan ya, ataupun mungkin penguatannya cenderung lebih terbatas. Kita bahas sedikit lagi Mas Patrick, MDKA melemah sejauh ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk dengan harga yang lebih murah ya? Iya benar sekali Mas. Seperti yang tadi kita bilang kan karena memang deals antara agreement sudah banyak yang berhasil gitu ya. Itu kenapa sedikit menurunkan worriness-nya gitu. Tapi kalau kita bicara dengan China kan masih sampai dengan ada potensi sampai 12 Agustus gitu ya perpanjangan itu. Jadi ada potensi uncertainty di situ yang kita lihat sih Mas. Baik, nah kalau kita lihat sendiri dari pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak menguat, support dan juga resistance. Proyeksinya IHSG hari ini seperti apa, Mas Patrick? Kalau kita lihat sih level 7.500 sebenarnya sudah tertembus ya. Dan kalau kita lihat level 7.520 sampai dengan level 7.525 menjadi resisten yang harus ditembus selanjutnya. Walaupun memang kalau kita bicara secara bulanan harusnya indeks kita itu secara bulanan itu harusnya ditutup di zona positif gitu. Tapi memang tantangannya nanti ada di bulan Agustus karena memang beberapa data-data perihal kebijakan suku bunga Amerika Serikat akan mulai muncul dan itu akan memberikan sedikit sentimen-sentimen baru lagi gitu. Tapi kalau kita bicara outlook untuk IHSG sampai dengan akhir bulan atau minggu ini harusnya masih dalam kondisi yang berada di teritori hijau sih Mas. Baik, secara proyeksi akan terus melanjutkan penguatannya dan apa yang kemudian Anda sampaikan semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini hingga juga akhir pekan nanti di hari Jumat begitu ya, dan juga lagi-lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Patrick, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Market Buzz. Nanti kita berbincang lagi di lain waktu. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.